Anak itu ditipu ke dalam rumah bobrok oleh seseorang. Ada lilin yang menyala di atas meja. Dan masih ada seseorang di tanah. Tepat ketika dia hendak membangunkannya, aku tidak ingin mengejutkanmu dengan jas hitam. 50 gram. Setelah beberapa gerakan melawan orang bermantel hitam itu memecahkan jendela dan langsung melarikan diri. Yuan Chengxi hanya ingin menyelamatkan orang itu. Tiba-tiba merasa pusing. Kemudian dia menyadari bahwa ada yang salah dengan lilin itu. Tapi sudah terlambat. Dan orang di tanah adalah Aijiu. Aijiu maju dan mengambil peta harta karun dari Chengxi. Kemudian ganti lilin yang bermasalah. Setelah semua ini, dia siap untuk menyelesaikan Yuan Chengxi. Pisau yang bisa diangkat tidak bisa diturunkan. Tepat pada saat ini, Xiao Hui mengikuti jejak di luar. Tepat ketika Aijiu siap untuk membunuh, Xiao Hui menerobos masuk, segera memblokir pukulan fatal dengan pedang. Aijiu terdorong ke samping. Namun, dia tidak berhenti. Sementara Xiao Hui berteriak pada Yuan Chengxi, seperti pisau kejam ditusuk dari belakang. Setelah Xiao Hui mengeluarkan suara kesakitan, aku terjatuh lemah. Dan saat ini, Aijiu juga panik. Jangan peduli untuk membunuh Yuan Chengxi di tanah. Mereka melarikan diri dari tempat kejadian dengan ketakutan. Dan dia kebetulan mengenakan pakaian King. Biarkan Xiao Hui berbicara di bawah kondisi kesadaran yang samar. Keliru berpikir bahwa itu pembunuhnya adalah King. Ketika Chengxi terbangun dari kesadaran, aku melihat Xiao Hui tergeletak di tanah berlumuran darah. Segera ambil kehidupan yang kacau dan bayangkan untuk membantunya sembuh. Tapi hidup Xiao Hui ada di telepon. Xiao Hui berkata dengan suara gemetar ketika dia meninggal. Yuan Chengxi menyaksikan Xiao Hui mati di pelukannya. Keluarkan raungan dengan marah. Setelah kembali, aku mencari King dengan gila. Kau bilang King tidak akan membunuh Xiao Hui. Orang tidak percaya itu mungkin kesalahpahaman. Tapi Chengxi dengan tegas percaya bahwa itu adalah karya pemuda. Tepat pada saat ini, King datang berturut-turut. Tanyakan siapa yang akan dia melakukan ini. Saya tidak tahu bahwa saya telah disalahkan. Aku sangat terkejut mengetahui bahwa Xiao Hui sudah mati. Pertanyaan Mi tentang Chengxi juga dibutakan. Tapi karena dia biasanya memiliki orang jahat, tidak peduli apa penjelasannya, orang itu tidak akan percaya. Yuan Chengxi menamparnya dengan marah. Bersiap-siap untuk pergi setelah berkemas, tapi dihentikan oleh seseorang dan memintanya untuk menyerahkan peta harta karun. King mengabaikan dan ingin pergi, tetapi tersingkir dari paket. Aku tidak berharap bahwa peta harta karun itu adalah Mi Dili. Pertanyaan Mi tentang Chengxi, King mengatakan bahwa itu dia tidak tahu apa situasinya, tapi dia pasti menanamnya dengan sengaja. Dan ternyata Cheng Qingzu yang pertama kali merebut King. Kemudian ubah Yuan Chengxi menjadi rumah yang rusak. Aku tidak ingin Aijiu membunuh Xiao Hui daripada membunuh Chengxi. Setelah kembali, Aijiu juga shock. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia tiba-tiba datang. Aku memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum aku bisa memikirkannya. Cheng Qingzu mengetahui bahwa misi itu gagal. Kemudian menyalin peta harta karun. Dan benar-benar menyalahkan King secara alami menjadi sasaran kritik publik. Dia tidak ingin menjelaskan lagi. Dia berbalik dan siap untuk pergi. Tapi dia ditusuk di lehernya dengan pisau. Aku berjanji pada Xiao Hui bahwa aku akan membalaskan dendamnya. Tapi pada akhirnya, Yuan Chengxi tidak bisa melakukannya. Tapi dia mengatakan bahwa jika penyelidikan menemukan bahwa itu dilakukan oleh orang muda, aku akan membunuhnya. 50 gram. Seseorang bersumpah di kuburan Xiao Hui. Jika kita menemukan pembunuhnya, Chengxi harus membunuhnya sayang. Setelah mengubur Xiao Hui, rombongan tiba di tempat pertemuan sumpah secara langsung. Hanya untuk melihat mayat di mana-mana. Sang raja melintasi dan pemilik stokade hilang. Petik 2. Tapi mereka masih menemukan satu hidup. Yuan Chengxi segera membawanya kembali untuk perawatan. Saya belajar darinya bahwa ada mata-mata di 3 geng dan 4 desa. Pengadilan mendapat berita sebelumnya dan memasang perangkap. Raja Traversing dan semua pemimpin ditangkap oleh pemerintah. Yuan Chengxi segera membawa hubungan 50 gram orang ke dalam istana untuk menyelamatkannya. 3 orang berpura-pura menjadi Jin Yue, menyelinap ke ruang bawah tanah. Benar saja, semua pemimpin ditahan di sini dan tidak bisa bergerak karena dia sangat beracun. Huan Guanxing mengatakan kepada orang publik. Akhirnya, Raja Chongwon dibawa pergi untuk melihat Chongzhen. Jadi, Chengxi meminta mereka untuk meninggalkan hanya beberapa pemilik stokade. Lalu ia pergi menyelamatkan raja seorang diri. Tapi pada saat ini, Chongzhen melihat Raja Chuang untuk pertama kalinya di ruang utama. Li Zicheng tidak tahu mengapa aku ingin bertemu denganmu.